Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang bab baru yaitu integral. Integral itu adalah anti turunan, jadi kebalikan dari turunan. What will we learn? Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, merancang rumus dasar integral tak tentu dari aturan turunan. Yang kedua, menentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan rumus dasar integral. Yang ketiga yaitu menentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan teknik integral substitusi. Oke, sekarang kita menuju ke poin pertama dulu, merancang rumus dasar integral. Oke ya, ini dari aturan turunan. Coba kita perhatikan tabel berikut, kan sebelah kiri ada sebuah fungsi fx, dan yang sebelah kanan adalah turunannya. 3x pangkat 2 jika diturunkan adalah 6x, 3x pangkat 2 tambah 5 jika diturunkan menghasilkan 6x juga, 3x pangkat 2 kurang 3 jika diturunkan menghasilkan 6x juga. Nah, coba kita balik. Dari f aksen x, dari 6x kita integralkan ke 3. Kita integralkan menghasilkan 3x pangkat 2, bisa juga 3x pangkat 2 tambah 5, berarti bisa juga 3x pangkat 2 kurang 3. Mengapa bisa seperti itu? Nah, coba kita lihat penjelasannya yang di kotak sebelah kanan. Jika 5 dan negatif 3 adalah konstanta yang disimbolkan dengan C, maka fungsi yang sebelah kiri, fungsi fx itu berarti bisa ditulis sebagai 3x pangkat 2 tambah C. Dengan notasi integral dapat dituliskan sebagai berikut ya, integral dari f aksen x dx. Jadi kalau turunan diintegralkan itu hasilnya yaitu fx tambah c. Makanya tadi 6x kan tadi jika diintegralkan hasilnya bisa 3x pangkat 2, bisa 3x pangkat 2 tambah 5, bisa 3x pangkat 2 kurang 3, bisa 3x pangkat 2 tambah 10, dan sebagainya. Nah, konstantanya itu kan bisa bermacam-macam. Jadi kita cukup menulisnya dengan ditambah C. Oke, coba kita lihat yang lain. Integral contoh yang lain, integral 4x dx sama dengan 2x pangkat 2 tambah c. Contoh yang lain lagi coba. Integral 3x dx integral 3x pangkat 2 dx. Jadinya apa? Jadinya x pangkat 3 tambah c. Nah, dari contoh-contoh tersebut, coba kita perhatikan bagaimana polanya. Kita ke slide berikutnya. Oke ya. Dari contoh-contohnya tadi, polanya dari pola yang sebelumnya, jika koefisien disimbolkan dengan A dan pangkat disimbolkan dengan N, maka kita bisa menentukan rumus dasarnya dari integral. Integral AX pangkat N dx sama dengan A bagi N tambah 1 XN tambah 1 plus C. Dengan N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Dan jika integral A dx sama dengan AX plus C. Oke. Di sini kita mau memberikan contoh. Kita tentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan rumus dasar integral. Jadi kita membahas contoh-contohnya ya, contoh integralnya. Nah, dua kotak ini adalah rumus yang tadi, yang sebelumnya. Bisa kita buat acuan. Yang pertama, contohnya, integral 3x pangkat 4 dx. Di sini berarti A-nya adalah 3, N-nya adalah 4. Jadi tinggal kita ikutin rumus yang pertama. Jadi A3 per N tambah 1, 4 tambah 1, X pangkat N tambah 1, yaitu 4 tambah 1, ditambah C. Jadinya apa? 3 per 4 tambah 1, 5. Jadinya 3 per 5, X pangkat 5 tambah C. Contoh yang kedua, integral 3 dx. Nih, seperti rumus yang kedua ya, integral A dx sama dengan AX. Jadi tinggal ditambahin X aja.
Contoh yang ketiga, integral 3x pangkat 2 kali x pangkat 4 dx. Di sini, kalau perkalian pangkat, pangkatnya kita tambah. Jadinya 3x pangkat 2 tambah 4 dx. Integralnya berarti jadinya integral 3x pangkat 6 dx. Nah, ini baru kita integralkan sesuai rumus dasar yang pertama tadi. Jadinya A-nya 3 dibagi N-nya 6 tambah 1, X pangkat 6 tambah 1 ditambah C. Jadi berapa? Ya, betul. 3/7 X pangkat 7 ditambah C. Oke, contoh selanjutnya yaitu nomor 4, integral 5x pangkat 4 bagi x pangkat 2 dx. Kita bagi dulu, kalau pembagian pangkat, pangkatnya dikurangi. Jadinya integral 5x pangkat 4 kurang 2 adalah integral 5x pangkat 2 dx. Setelah itu kita gunakan rumus dasar seperti sebelumnya. A-nya 5, N-nya 2. Tinggal masuk ke rumusnya 5 bagi 2 tambah 1, X pangkat 2 tambah 1. Hasilnya 5/3 X pangkat 3 ditambah C ya, jangan lupa. Nomor 5, integral 2 akar X dx. Nah, di sini kita rubah dulu. Akar X itu bisa kita rubah menjadi X pangkat 1/2. Jadinya integral 2X pangkat 1/2 dx. Setelah itu baru kita integralkan, di mana A-nya 2, N-nya setengah. Jadinya 2/setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1, tambah C. Setengah tambah 1 itu bisa dirubah jadi setengah tambah 2/2, disamakan penyebutnya ya. Jadinya 2/setengah tambah 2/2 jadi 3/2 dikali X pangkat 3/2 tambah C. 2 dibagi 3/2 kan sama dengan 2 dikali 2/3. X pangkat 3/2 tambah C. 2 kali 2/3 adalah ya 4/3. X pangkat 3/2 tambah C. Sama dengan 4/3 akar X pangkat 3 tambah C. Kita jadikan akar. Oke, kita ke contoh yang nomor 6. Integral 3/X pangkat 4 dx. Nah, di sini kita rubah bentuknya dulu supaya menjadi seperti bentuk rumus dasar. Rumus dasarnya kan bentuknya perkalian. Jadi kita bentuk perkalian, pangkatnya jadi negatif, di mana A-nya jadi 3, N-nya jadi pangkat min 4. Jadinya 3/-4 tambah 1 yaitu 3/-3, min 4 tambah 1, X pangkat min 3. 3 bagi min 3 adalah min 1, X pangkat min 3 tambah C. Paham ya? Nah, kita sederhanakan lagi, kita kembalikan lagi pangkatnya menjadi ke bawah. Jadinya min 1/X pangkat 3. Pangkatnya jadi positif, karena X-nya kita pindah ke bawah. Nomor 7, integral akar X pangkat 4. Integral akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Nah, ini juga sama, kita jadikan bentuk pangkat dulu. Jadi integral X pangkat 4/5, di mana A-nya adalah 1, N-nya adalah 4/5. Setelah itu, ikutin rumus yang sebelumnya. Oke, 4/5 tambah 1, kita samakan penyebutnya, jadi 4/5 tambah 5/5. 4/5 tambah 1 bisa ditulis juga 1 4/5 ya. 4/5 tambah 5/5 jadinya 9/5. X pangkat 1 4/5 tambah C. 1 bagi 9/5 kan dibalik yang belakang, jadi 5/9. Kali X pangkat 4/5 tambah C. Jadinya 5/9 X kali akar pangkat 5 dari X pangkat 4. Tambah C. Jangan lupa. Nah, ini yang tadi kan fungsinya cuma satu. Sekarang bagaimana kalau fungsi aljabarnya itu bentuknya penjumlahan atau pengurangan? Bagaimana caranya? Caranya sama rumus dasarnya, akan tetapi kita harus mengintegralkan satu per satu. Integral akar X tambah 3/X pangkat 2 dx. Jadi akar X-nya kita rubah bentuk dulu menjadi X pangkat setengah, dan per X pangkat 2-nya kita jadikan perkalian. Jadinya pangkatnya jadi negatif. Nah, setelah itu baru kita integralkan satu per satu. X pangkat setengah integralnya jadi 1/setengah tambah 1, X pangkat setengah tambah 1. 3X pangkat min 2 integralnya jadi berapa? Sesuai rumus yang tadi, di mana A-nya 3, pangkatnya min 2 ya. Jadinya seperti itu.
1 bagi 3/2 sama dengan 1 kali 2/3. Jadi 2/3 X pangkat 3/2 kurang 3 bagi min 1, 3 min ya, min 3X pangkat min 1. Kita hasilkan apa? 2/3 X pangkat 3/2 kurang 3 per X. 3X pangkat min 1-nya kita pindah lagi ke bawah, jadi pangkatnya jadi positif. Sekarang contoh yang kedua. Integral 3X pangkat 3 kurang 2X dx sama dengan, ini gampang nih, diintegralkan satu per satu. 3X pangkat 3 integralnya adalah A-nya 3, N-nya 3 juga. Jadi 3 per 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1. Min 2X, berarti A-nya 2, N-nya 1. Kalau 2X aja, itu berarti artinya X-nya pangkat 1 ya guys. Nah, kita hasilkan berapa itu? 3 per 4, X pangkat 4 kurang X pangkat 2 tambah C. Nomor 3. Ini ada 2 kurang 3X pangkat 2. Nah, ini kita jabarkan dulu berdasarkan rumus yang ini. A min B pangkat 2 sama dengan A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Di mana A-nya 2, 2 kuadrat 4, min 2 kali 2 kali 3X. Jadinya min 12X ditambah 3X kuadrat, 9X kuadrat. Semuanya kita integralkan satu per satu. 4 integralnya 4X. Min 12X, A-nya 2, A-nya 12, N-nya 1. Kita integral jadi seperti itu. 9X pangkat 2, A-nya 9, N-nya 2. Integralnya jadi seperti itu. Oke. Jadinya 4X kurang 6X pangkat 2 tambah 3X. Tambah C ya, tadi lupa. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya. Integral X kali akar X tambah 2 dx. Di sini kita rubah bentuknya dulu. Pokoknya kita rubah sesuai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya kan jadinya dia ada pangkatnya kan. Jadi akar X-nya kita rubah jadi X pangkat setengah. Setelah itu kita kali 1 per 1. X kali X pangkat setengah jadinya X pangkat 1 tambah setengah. Oke. X kali 2 jadinya 2X. Ya, jadinya seperti ini kita integralkan 1 per 1. Jadinya dengan A adalah 1, N adalah 3 per 2. Yang 2X, A-nya 2, N-nya adalah 1. Jadi kita hasilkan 1 per 3 per 2 tambah 1. Nah, itu kita samakan penyebutnya, jadi 2 per 2. Oke? Jadi kita hasilkan 1 per 3 tambah 2 kan 5. 1 per 5 per 2, X pangkat 5 per 2. Ditambah 2 bagi 2, 1 habis. Jadi tinggal X pangkat 2 tambah C. 1 bagi 5 per 2 sama dengan 2 per 5. X pangkat 2 akar X ditambah X pangkat 2 tambah C. Oke, nomor 5. Integral X pangkat 2 tambah 2X bagi X dx. Nah, di sini kita bagi dulu. X pangkat 2 bagi X, hasilnya X. Plus 2X bagi X, hasilnya 2. Jadi, integralnya sebelah kiri, jadinya disederhanakan jadi yang integral X tambah 2. Kita integralkan X-nya, A-nya 1, N-nya 1 juga. Jadi 1 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Integral 2 adalah 2X ya. 1 per 1 tambah 1 jadi setengah X pangkat. Oke ya, sekarang kita ke poin ketiga, menentukan integral tak tentu fungsi aljabar dengan teknik integral substitusi. Ciri-cirinya bagaimana sih yang menggunakan substitusi itu? Yang pertama, bentuknya berupa perkalian atau pembagian. Yang kedua, pangkat tertinggi dari kedua fungsinya berselisih 1. Jadi, pangkat yang tertinggi selisihnya 1. Contohnya, nomor 1, yaitu integral dari 2X dikurang 5 dikali X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 14 pangkat 6 dx adalah, nah di sini kita lihat dia bentuknya perkalian kan. Lalu fungsi yang pertama 2x kurang 5 memiliki pangkat 1. Fungsi yang kedua x pangkat 2 bla 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 itu memiliki pangkat 2. Jadi selisihnya 1 kan. Nah, langkah pertama kita misalkan pangkat yang lebih tinggi dengan sembarang huruf. Di sini kita misalkan dengan U. U-nya adalah pangkat yang lebih tinggi, yaitu X pangkat 2 kurang 5X tambah 14. Turunan dari U yaitu DU, turun dari X pangkat 2, 2X, turunan min 5X, min 5, DX. Turunan 14, 0 ya.
nggak usah ditulis. Terus kita mencari dx-nya. Dx sama dengan, berarti yang tidak ada unsur dx kita pindah ruas ke kiri. Jadinya dx sama dengan du dibagi 2x kurang 5. Nah, sekarang langkah kedua, substitusikan U ke fungsi yang telah dimisalkan. Nah, coba kita lihat. Soalnya tadi kan integral 2x kurang 5 itu ya. Dan seterusnya. Jadinya integral 2x kurang 5 tadi kan tidak kita misalkan. Jadi kita tulis aja tetap 2x kurang 5 dikali x pangkat 2 dan seterusnya itu kita misalkan U kan. Nah, dia dipangkatkan 6. Jadi U pangkat 6 dikali dx-nya adalah du per 2x kurang 5. Di sini 2x kurang 5 ada 2. Dia letaknya di atas dan di bawah, jadi kita bisa coret. Nah, menghasilkan 1 kan. Jadi di sini integral U pangkat 6 du jadinya. Setelah itu kita integralkan seperti biasa, seperti rumus dasarnya. Jadinya 1 per n plus 1 kali U pangkat n plus 1. Ya, A-nya kan 1 di sini ya. Jadinya 1 per 7 U pangkat 7 ditambah C. Setelah itu, langkah selanjutnya mengubah lagi U-nya menjadi fungsi yang sebelumnya. Nah, fungsi sebelumnya U-nya apa? X pangkat 2 kurang 5X tambah 14. Dimasukkan lagi dengan U yang di sini, jadi integralnya seperti itu. Oke? Sekarang, kita ke contoh yang kedua. Integral dari 3 dibagi akar 2x ditambah 4 dx sama dengan, nah di sini bentuknya pembagian kan. Untuk lebih mudahnya, langkah pertama kita ubah bentuk pembagiannya itu ke bentuk perkalian. Nah, jadinya apa? Integral apa? 3 dikali, ingat, kalau pembagian dirubah ke perkalian, berarti yang bawah itu pangkatnya jadi pangkat negatif. Negatif berapa? Setengah, karena dia akar bentuknya. Kalau akar kan pangkatnya setengah, karena dari bawah dipindah ke atas, jadi pangkatnya jadi negatif. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya sama seperti langkah yang contoh nomor 1, yaitu memisahkan pangkat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yaitu yang 2x tambah 4, karena 3 itu tidak ada variabelnya, jadi pangkatnya 0. Maka turunan U adalah DU, turunan 2X plus 4 adalah 2 DX. Kita cari DX-nya. DX sama dengan DU dibagi 2, ya kan? Oke, setelah itu langkah ketiga apa? Mensubstitusi U ke fungsi yang telah dimisalkan tadi. Soalnya kan integral 3 kali 2x tambah 4 pangkat min setengah dx. Kita gunakan yang pembagian supaya lebih mudah. 3-nya kan tidak dimisalkan, jadi kita tulis tetap 2x tambah 4 dimisalkan U kan tadi, pangkat min setengah. Dx-nya jadi du dibagi 2. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita pindah ke depan 2-nya, jadi 3 per 2 U pangkat min setengah du. Jadi biar du-nya tidak ada pembaginya. Oke, jadinya 3 per 2 kan A-nya, dibagi N-nya min setengah ditambah 1. U pangkat min setengah tambah 1. Tambah C, jangan lupa. Oke, jadi 3 per 2 dibagi min setengah tambah 1 berapa? Iya, betul, plus setengah. Jadi 3 per 2 dibagi setengah, U pangkat setengah ditambah C. 3 per 2 bagi setengah jadinya berapa? 3 per 2 kali 2 per 1. Sama dengan 6 per 2. U pangkat setengah tambah C. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah lagi pemisalan U menjadi fungsi sebelumnya. Jadinya apa? 6 per 2, U-nya diubah jadi 2x plus 4 lagi. Dipangkatkan setengah ditambah C. 6 per 2 kan bisa kita rubah
sederhanakan jadi 3. 2x plus 4 pangkat setengah bisa kita jadikan akar lagi, seperti yang sebelumnya, ditambah C. Oke, seperti itu, paham ya? Nah, sekarang kita mencoba dengan menggunakan CADAS, yaitu cara cerdas. Substitusinya dengan cara cerdas. Oke, bagaimana? Kita gunakan contoh soal seperti yang nomor 1 dan 2 di slide sebelumnya ya. Contoh soalnya seperti ini, tapi kita gunakan dengan CADAS, cara cerdas. Nah, untuk fungsi yang pertama atau fungsi yang pangkatnya lebih rendah, itu kita tulis tetap. Tetap ditulis aja. Nah, untuk pangkat yang lebih tinggi, yang di dalam kurung saja nih, yang kita turunkan. Yang di dalam kurung yang diturunkan. Lalu, pangkat yang lebih tinggi seluruhnya, itu kita integralkan. Pangkat 6-nya juga ikut diintegralkan. Nah, 2x kurang 5 itu tetap. Jadi kita tulis tetap 2x kurang 5 per apa? Per turunan yang pangkat lebih tinggi, tapi yang di dalam kurung saja. X pangkat 2 diturunkan jadi 2x dikurang 5x turunannya jadi min 5 ditambah 14 turunannya 0, tidak usah ditulis. Kan sama-sama jadinya 2x kurang 5. Per 2x kurang 5 bisa kita coret. Setelah itu, yang pangkatnya lebih tinggi, kita integralkan. Tapi untuk keseluruhan yang pangkat 6. Nah, jadi kan yang di depan pangkat lebih tinggi itu kan koefisiennya 1. Jadi 1 per N-nya adalah 6. 6 tambah 1 dikali X yang pangkat lebih tinggi, pangkat 6 plus 1 tambah C. Jadinya apa? Yang tadi habis yang depan ya, tinggal 1. Jadi tinggal yang belakang yang diintegralkan. Jadinya 1 per 7, X pangkat 2 kurang 5X tambah 14 pangkat 7 tambah C. Oke, sekarang contoh yang kedua kita gunakan CADAS juga. Tetap ya, tapi kita harus mengubah ke bentuk perkalian dulu supaya lebih mudah. Yang depan tetap, ya kan? Terus yang belakang, yang di dalam kurung saja, yang diturunkan. Setelah itu, yang di belakang seluruhnya dengan pangkat itu diintegralkan. Ya kan? Nah, 3 ditulis tetap berarti 3 per turunan dari yang di dalam kurung. 2x tambah 4 turunannya jadi 2. Jadinya 3 per 2. Dikali dengan integral dari yang belakang. Semuanya diintegralkan. Kan di depan 2x tambah 4 itu koefisiennya 1 ya, karena 3-nya kita anggap terpisah. Jadinya 1 per pangkatnya berapa? Min setengah ditambah 1. Dikali 2x plus 4 pangkat min setengah ditambah 1 ditambah C. Sama dengan 3 per 2 dikali min setengah tambah 1 kan setengah. Jadi 3 per 2 kali 1 per setengah. Dikali 2x tambah 4 pangkat setengah ditambah C. Nah, di sini jadinya 3 per 2 kali 1 bagi setengah sama dengan 1 kali 2 per 1. Sama dengan 2. Ya, dikali berapa? 2x tambah 4 pangkat setengah tambah C. Nah, di sini 3 per 2 kali 2, 2-nya bisa dicoret, jadi kita bisa hasilkan 3. Ya, 3 akar 2x tambah 4.